Hello guys, apa kabar guys? Sehat-sehat guys. Coco lanjut perjalanan Yogyakarta part 2. Video terakhir ya guys. Senang banget guys. Jadi setelah hari kedua ya, Coco di waktu ini Coco diajak jalan ke Wanawatu ya. Setelah tadi selesai meeting, Wanawatu itu ada di dekat masuknya kecamatan Prambanan ya. Nah ini dia tempatnya. Jadi memang masuk ke dalam gitu ya. Dan rata-rata memang tempat-tempat di Jogja guys, sekali lagi memang suka masuk-masuk ke arah-arah dalam gitu ya. Dengan karena memang lokasinya ya. Jadi memang ada banyak sawah segala macam. Dan ini seru guys. Ini penampakannya guys di Wanawatu. Dan ini sudah cukup sore ya, kurang lebih jam 2.30 kalau nggak salah ya. Udaranya cukup dingin hari ini karena memang nanti ada kejadian hujan sehingga agak sedikit rempong bolak-balik posisi duduk, tapi seru guys. Dan ini dari tempat ya, memang dari jalan raya ke sini cukup jauh dan Coco menikmati sigar di sini, memutuskan karena udaranya dingin. Paling enak nyigar itu pas dingin ya, untuk beberapa teman-teman yang suka nyigar memang paling tahu. Dan ini lokasi memang masuk ke dalam rumah-rumah warga dan kondisinya seperti ini guys. Untuk harga di sini menurut Coco sama kayak di Jakarta lah kalau untuk tempat-tempat begini ya. Jadi ya dibilang mahal enggak, dibilang enggak ya oke aja gitu lah ya. Maksudnya oke lah, affordable. Lihat guys, awannya juga abu-abu ya. Dan di sini tuh banyak banget orang-orang pada datang untuk foto-foto, ada yang wisuda lah segala macam. Nah Coco duduk itu di ujung sama orang dari Tribu yang nganterin Coco kemana-mana keliling gitu ya untuk menikmati Jogja. Dan ini yang Coco pesan untuk ngeganjel sih guys, sama ngopi aja, karena abis ini Coco mau pergi lagi makan sebenarnya. Jadi Coco nggak makan di sini, cuma nyemil aja sambil nyigar, karena memang butuh banget nyigar ya guys. Kalau udah habis kerja keliling-keliling itu rasanya pengennya tuh ya kayak relax sebentar. Nama tempatnya Wanawatu ya, itu ada di kecamatan Prambanan ya, masih di Jogja. Oke. Ini posisinya adalah di sana. Kalau lihat lantainya guys itu udah gerimis tadi, makanya Coco jadi sigar taruh di ujung, Coco pindah ke area atas. Di area atas itu memang nggak boleh ngerokok ya, jadi ya udah, jadi Coco taruh aja di sono gitu. Jadi Coco kalau mau nyigar gerimis dikit Coco samperin. Nah itu adalah Prambanan yang Coco zoom barusan, nggak jauh udah ada Prambanan. Dan nanti memang rencananya Coco tuh plannya harusnya mau makan di sana. Basah ya guys, jadi Coco di atas duduknya guys, karena sono nggak boleh ngerokok. Jadi sigar Coco taruh bawah aja supaya sayang guys, baru dibakar hujan. Nah singkat cerita, Coco jalan dari tempat tadi Wanawatu kurang lebih 15-20 menit, nyampe lah di Ramasinta Garden Resto, sorry. Jadi Ramasinta Garden Resto. Dan Coco nyampe di tempat ini, Coco nggak bakal lupa tepat jam 4 sore. Kenapa Coco nggak mungkin lupa? Karena ternyata untuk makan di sini yang buffetnya gitu ya, itu dia baru buka jam 5 guys. Jadi Coco harus nunggu 1 jam. Nah ini Coco sempat galau sih sebenarnya waktu jadi Coco masuk sini. Udahlah ini Coco masuk aja dulu gitu ya. Masuk, dia bilang Pak baru buka lagi 1 jam gitu. Jadi sempat jujur Coco sempat nunggu kurang lebih 15 menit sampai akhirnya Coco nggak tahan. Coco tuh orangnya bukan tipe yang suka nunggu-nunggu guys, nggak sabaran bawaannya. Jadi Coco putuskan, alah kelamaan ya kan. Jadi Coco di sini jujur, Coco hanya sempat mau pesan minum aja pun belum bisa. Jadi pesan minum belum bisa, sedangkan udah tadi 20 menit mau minum dulu, pikir nggak juga bisa. Dan buffet juga nunggu jam 5. Ya udah, jadi Coco duduk di situ tuh nih di tempat ini nih guys. Coco foto, nanti ada fotonya Coco pasang lah biar kenal. Jadi di belakang itu Prambanan. Memang kesana pun Coco juga udahlah cukup lah, pikir nggak perlu, udah ngeliat dari jauh juga pikir sama aja lah ya, candi dan suasana ini dia candinya di sini. Coco duduk nanti di situ buat foto-foto. Habis itu udah, karena nggak bisa, kita berpikir dulu kita ke tempat lain aja lah buat makan gitu. Tapi jujur udah sempat nunggu sih bangsa 15 menitan mah, karena niatnya mau nyobain makanan di sini, katanya sih enak. Bayarnya itu 200.000 per pack. Berarti per satu orang bayar 200.000 aja guys. Bisa makan sepuasnya tuh di buffet gitu ya. Cuma Coco juga bukan tipe orang yang makan banyak ya guys. Maksudnya sering makan, tapi nggak banyak-banyak. Kalau nasi itu paling nggak banyak, tapi sering lah. Jadi ya udahlah, memutuskan melihat aja dulu dari jauh indahnya Candi Prambanan gitu kan.
Nah, kalau teman-teman tahu Candi Prambanan, Coco diceritain tentang Ramasinta ini, tentang cerita cinta gitu ya, dalam ngebangun candi. Boleh lihat lah di Google. Coco sih ngedenger ceritanya ya seru-seru aja ya, dan itu sejarah sih guys, sejarah. Dan ya waktu lagi diceritain ya Coco senyum aja lah gitu ya, karena memang semua itu di setiap tempat pasti ada sejarah-sejarahnya ya. Dan ini kondisinya katanya di sini juga sometimes momen-momen tertentu rame ya, suka ada acara. Akhirnya Coco datang ke sini, ke Gudeg Yujum Pusat, buat informasi. Teman-teman Coco yang orang Jogja itu sering banget bawain Coco dari Jogja ke rumah Coco, ngirimin Gudeg Yujum. Tapi guys, ini Coco ngomong apa adanya, makan di tempat tetap jauh lebih enak. Mereka suka bawain karena flight cuma 1 jaman kan, dikirim langsung ke rumah, jadi tank-tank. Enak makan di sini guys. Ini Coco pesen nasi setengah, karena sekali lagi Coco tuh kalau makan memang nasi nggak pernah banyak ya. Nasi setengah, ada pakai krecek, pakai telur, pakai ayam, kayak begini. Dan Coco suka makan makanan begini guys. Nggak tahu Coco dari dulu memang sukanya makanan-makanan yang tradisional gitulah. Dan ini enak guys. Udahlah, pokoknya makan di tempat jauh lebih enak. Cuma memang karena ini di pinggir jalan berisik sebenarnya ini. Backgroundnya bunyi mobil guys, mau motor. Dan ini jam pulang kerja, jadi jam 5 lewat lah kurang. Jam 5 kurang, sorry. Jam 5 kurang, jadi lumayan padat lah gitu ya. Dari sini Coco langsung meluncur ke hotel. Nah, di hari kedua Coco itu nginep di Hotel Neo Malioboro. Coco kan hanya di Jogja 3 hari 2 malam. Jadi di hari yang ini Coco masuk ke Hotel Neo Malioboro. Yang dipilih, Coco sempat nanya sih, Coco pengen tuh sekali habis kerja mau ke Malioboro guys. Tapi Coco nggak mau bawa mobil karena Coco tahu pasti macet. Bener aja, ini kamarnya guys, sambil dilihat ya. Dari Hotel Neo Malioboro ini jalan kaki deket banget guys ke Malioboro, seriusan. Jadi ini orang-orang Tribu bilang di sini aja, dan bersih kok hotelnya gitu ya, dan nggak terlalu mahal ya di sini dibandingkan hotel yang kemarin jauh ya guys. Tapi dari sisi harga ya, tapi ini oke. Di sebelah sana tuh udah depan ada stasiun. Memang kalau dari sisi kebisingan bising lah, tapi seru. Nah, ini adalah kondisi Coco jalan paling cuman 1 menitan 2 menit jalan kaki udah nyampe di Malioboro. Dan Coco norak senora-noranya karena masih pertama kali. Dan ini kondisi Malioboro kurang lebih ini jam 7:30 atau jam 8 malam, Coco lupa, 7:30 atau jam 8 lah gitu ya. Di sebelah kiri itu banyak delman-delman. Jadi kalau Coco jalan di posisi yang sekarang nih, di posisi tengah ini wanginya guys, itu amazing guys, serius, itu wangi kuda gitu ya, wangi semerbak ya kan. Karena ya kuda kan juga butuh ke toilet ya guys. Jadi gila guys, itu wanginya semerbak guys. Jadi akhirnya ya udahlah, sambil menikmati wangi-wangi unik ya kan. Karena sepanjang jalan ini banyak banget, banyak bentor. Nah itu yang orang-orang di sebelah kiri itu ada warna biru tuh, itu bentor guys. Ada delman, di ujung ada beca, ada bentor ya. Pokoknya yang ada mesinnya gitulah. Nah ini kayak begini-gini nih, bentor bener yang Coco naikin nih. Gila enak banget guys. Jadi posisinya seperti ini guys. Ini ramenya di bagian ujung ini, dekat hotel. Ini masih belum terlalu rame. Ke tengah lebih gila lagi guys, parah. Dan ini karena hari Sabtu jatuhnya. Ini dapat informasi kalau di sini tuh kalau nggak salah jam 5 sore atau jam 4 sore jalan lewat Malioboro ditutup dan dibuka kembali jam 10 malam. Jadi nggak ada mobil ya guys. Di sini benar-benar fokusnya adalah kalau lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri ya, itu banyak tempat makan, lalu ada souvenir, ada kaos, batik-batik pastinya seperti tulisan di sini. Lalu di sebelah kiri itu nanti ada hotel-hotel tua ya yang udah lama-lama. Dengan posisi lihat tuh guys, di sebelah kiri banyak delman. Dan uniknya yang delman-delman itu, yang bawa delmannya pada pakai baju-baju model-model apa sih khas Jogja ya. Jadi seru guys. Ini bener-bener pengalaman Coco lah pertama kali ke Jogja, dan cukup menyenangkan gitu ya. Di sini bener-bener cukup menyenangkan. Ini lihat makin banyak guys. Jadi ini kebayang dong semerbaknya ya kan. Dan buat informasi, jam segini di sini tuh suhunya lumayan anget ya. Jadi lumayan panas lah kalau gitu ya.
Di sini kiri kanan nanti ada band-band lokal ya. Jadi dari ujung ke ujung itu ya di sebelah kiri ada band lah, kayak di sono di ujung itu ada band. Orang pada ngedengerin tuh, Coco zoom. Nanti kalau kita maju lagi di sebelah kanan juga ada band gitu, tapi memang berjarak supaya nggak nabrak ya. Overall di sini tempat anak-anak muda pada kumpul rata-rata. Selain nanti ada tempat lain ya diajak. Kondisinya ini juga ada band lagi kan guys, bener ya. Ini keren lah, rame dan keren. Dan sebenarnya Coco juga sempat masuk sih ke dalam beberapa tempat kaos-kaos gitu dan souvenir-souvenir. Cuman Coco nggak rekam karena Coco udah liat baterai ini. Malum ini Coco kan rekam pakai iPhone, baterainya tahu sendiri, cepet banget cepet banget drop. Jadi Coco pilih-pilih aja lah kalau yang kayak gitu-gitu, ngapain juga ngerekam lah, pikir gitu. Tapi overall sih di sini barangnya juga sebenarnya nggak terlalu mahal ya guys. Ya seru-seru aja lah. Nah, ini udah di area paling ujung ya guys. Ini ada orang tuh jadi pocong. Dia berdiri di situ, kayak bikin kaget juga sih sebenarnya. Dan pocong yang sama jujur aja Coco sempat kaget pas pulang sih sebenarnya, ngelihat dia lagi makan nasi padang guys, dibungkus di belakang bentor. Wah itu gawat sih, tapi ya seru lah. Dan ini penampakan lautan manusia guys, gila guys. Nah ini pocongnya guys tadi itu guys, bikin Coco kaget ya, ini biji banget nih. Tapi ya seru lah, orang segini banyak, mereka semua nikmatin hari Sabtu ya. Dan ini pengalaman Coco pertama kali guys, Coco naik bentor. Itu dia jalan, kebetulan orang Tribu yang nawar ya, pakai bahasa Jawa guys. Jadi dia ada nego tuh, murah banget guys. Dan ini aduh jempolan banget, Coco belum pertama kali ngalamin. Coco diajak sama orang Tribu, mau nggak lihat katanya, kalau di Jepang kan ada Shibuya tuh ya kan, yang rame banget. Di sini ada namanya Tugu Jogja gitu, dia ya tempat ikonik gitulah guys. Maksudnya memang anak-anak muda itu pada nongkrongnya di situ katanya gitu kan. Ya udahlah, Coco bilang ayo kita gas lah gitu kan. Dan ini sambil menikmati perjalanan malam ya kan, rambut kena angin gitu ya, enak banget. Dan ini jujur sampai dengan umur segini ini pengalaman Coco pertama kali naik bentor. Jadi pertama kali ke Jogja, pertama kali naik bentor. Dan dari seluruh pengalaman, kalau boleh jujur lagi, ini pengalaman paling menyenangkan adalah waktu naik bentor. Seriusan, itu rasanya kayaknya feel bebas banget gitu. Seriusan, jadi ketemu angin, ketemu bunyi knalpot motor, mobil gitu ya. Dan ini Tugunya guys, tempatnya di sini. Nah ini tempatnya ramai banget, banyak ABG ya kan. Namanya Kebon Dalem gitu ya, Dalem Coffee and Eatery, Kebon Dalem. Itu posisinya dia ada di Tugu situ. Dan di sini Coco hanya minum ya guys. Ini posisinya di Tugunya kayak gini. Ini ikonik banget guys dan seru lah. Nah Coco di sini hanya minum karena Coco nggak mau makan. Coco tuh kurang suka lah makanan kafe ya. Jadi Coco pikir ya udah Coco pesan minum di sini sambil merekam, posisi rame. Di Coco juga lupa pesan minumannya apalah sama botol aqua. Nah itu tempatnya tadi tuh, Kebon Dalem Coffee and Eatery ya, ada di sebelah Tugu itulah ya, di bundaran situ. Rame banget guys, bener-bener. Ini orang Tribu juga di sini lagi nawar bentor guys untuk ajak Coco makan. Jadi nah ini dia tempatnya tadi sebelah kiri, Kebon Dalem Coffee and Eatery. Kita lurus terus dari sini. Coco itu mau diajak makan karena Coco ada request sih sebenarnya. Request Coco pengen banget makan yang namanya sate kelatak. Jadi kalau kelatak itu ada sate kelataknya, lalu ada tengkleng. Nanti tengkleng Coco kasih tahu, sama ada tongseng. Nah itu sebenarnya Coco sih udah nggak boleh terlalu sering makan begituan ya, karena kolesterol ya. Tapi bodo amat lah, selagi masih di Jogja kapan lagi Coco bisa nikmatin ya kan. Ini dia namanya sate kelatak Pak J ya, JE. Harganya murah meriah, penampakannya seperti ini tongsengnya guys, tongseng kambing ya kan. Lalu ini ada tengkleng itu kayak begini guys. Dan memang Coco pesan yang pedas ya, jadi makanya ada cabai-cabainya. Walaupun dia bikin juga nggak terlalu pedas-pedas amat, tapi cukup lah. Dan rasa ladanya juga kuat ya guys. Jadi udah cabai ada ladanya. Ini yang namanya sate kelatak tadi tuh guys.
Dan Coco pikir sate kelatak itu makannya begitu, ternyata sama dia diajarin sama orang Tribu. Dia bilang gini nih Pak, pakai itu kan ada sayurannya, tadi itu ada kol, itu dicopot dikasih kecap. Kayak beginilah penampakannya nih. Tuh, sate kelatak. Waduh guys, enak banget, murah meriah. Dan setelah makan itu di sini orang bentornya masih nungguin. Jadi orang Tribu itu booking udahlah sekalian buat nganterin Coco pulang lagi ke hotel. Jadi ini bentor kalau malam guys, itu lampunya kayak begitu nyalahnya ya kan. Jempolan banget, lampu nyala, lalu lampunya kelap-kelip guys di bagian bawahnya. Jadi kita tuh udah pasti bahasa kasarnya mah orang lihat deh, nggak mungkin tuh nyala-nyala gitu guys di bagian bawah itu berkilauan. Jadi nggak mungkin yang namanya kalau lagi di jalan gitu ya orang nggak lihat gitu, udah nggak mungkin dah. Itu jelas banget kelihatan lotok kurang lebih seru lah dengan warnanya yang berwarna-warni gitu ya. Nah ini posisi perut udah kenyang ya kan, lalu jalan menikmati malam di kiri kanan kota Jogja pada hari Sabtu seperti ini kondisinya, cukup ramai, banyak motor, banyak mobil ya kan. Dan buat informasi rata-rata hotel pun nampaknya kalau di weekend begini lumayan ramai ya, karena memang banyak orang dari domestik dan luar negeri pun banyak yang datang ke Jogja. Ya terbukti karena waktu lagi Coco pulang pun Coco dan pergi lihat banyak bule sih ya, bule-bule itu terutama banyak banget. Nah ini kondisinya guys, jadi cukup rame lah dan menyenangkan loh guys. Sekali lagi boleh lah kalian yang belum pernah naik bentor kayak Coco sih boleh coba, karena kalau Coco pribadi jujur ini pengalaman pertama Coco naik bentor, itu enak banget, serius dan itu menyenangkan banget. Cuma memang ini posisinya sudah di atasnya agak ditutup ya terpalnya, karena dia ada sedikit gerimis gitu guys. Karena memang udara di Jogja kalau menurut orang Jogja lagi agak sedikit berubah ya, lagi istilahnya harusnya pancaroba ya. Ini suara Coconya sekarang masih pilek guys. Jadi menikmatilah, itu Hotel Coco Neo Malioboro. Sebenarnya di sebelah kiri ini ya belokannya ke Malioboro. Cuma karena udah muter posisinya makanya kita naik bentor. Kurang lebih begitu ya guys. Dan bener-bener deket banget. Jadi kalau teman-teman yang mau ke Jogja ya boleh lah di sini. Di sebelah Neo Malioboro juga ada hotel lagi sih, cuma lupa namanya apa ya. Sebelahan tuh ada 2 gedung sebelah, cuma lupa namanya. Jempolan banget guys di sini, serius. Dan ini pagi hari Coco sarapan di depan sana, itu adalah stasiun kereta ya kan. Dikasih tahu juga ada stasiun kereta, ada angkringan segala macam. Dan ini sarapan di hotel sambil ngopi. Cuma memang di Jogja buat informasi ya, kalau ada teman-teman yang suka ngopinya Arabica agak susah guys nyari Arabica coffee, rata-rata Robusta ya atau blend. Sedangkan kalau kayak Coco pribadi jujur Coco tuh tipe orang yang suka makan minum kopinya yang Arabica. Nah ini sotonya di pagi hari seperti inilah kurang lebih ya. Nah abis ini Coco langsung turun ke bawah ke area hotel. Di bawah itu memang coffee shopnya belum buka, tapi Coco bakar sigar. Coco menikmati waktu sebelum dijemput sama orang Tribu. Sebelum berangkat ke bandara, Coco mau diajak dulu ke satu tempat. Itu adalah ke area ini guys. Ini namanya Taman Sari. Ini adalah area wilayah Kesultanan ya. Jadi ini Taman Sari, dan dari Taman Sari ini karena tadi juga makan, jujur Coco gue tadi makan nggak terlalu banyak ya. Jadi waktu jalan ini juga masih belum siang, masih pagi. Jadi Coco diajak ke sini, kita jalan, sempat belanja kaos dan belanja batik sih Coco di sini khas dari Jogja. Lalu kita parkir di area Taman Sari ya. Nah kurang lebih kayak begini penampakannya guys. Ini di pagi hari nih, hari Minggu ya, jatuhnya jam ya ini masih jam 9 kayaknya ya, setengah 9, jam 9 lah gitu kurang lebih. Suasananya seperti ini karena ini areanya rame banget. Udah mau melewatin ada pasar di situ gitu kurang lebih ya guys. Dan ini adalah area sebelum masuk parkiran nih. Ya kurang lebih kayak begini. Itu di depan ada namanya Pasar
Ngasem ya. Jadi Coco tuh ada pergi ke Pasar Ngasem karena tadi kan udah masuk ke area kompleks Taman Sari Yogyakarta ya di situ. Nah, ini posisinya guys. Ya hari Minggu pagi lah, banyak orang pada belanja, pada menikmati hari Minggunya gitu ya. Ada yang jogging juga guys, serius. Nah, ramenya seperti ini. Seru banget guys. Nah, sambil dilihat ya. Ini kurang lebih macetnya guys di pagi hari. Dan buat informasi, tadi Coco juga memang pagi-pagi hanya cucian aja, belum mandi guys, karena memang belum ada plan mau langsung berangkat ke airport kan. Kita mau wisata kulineran dulu lah pagi-pagi. Jadi pikir ya udahlah, gas aja ya kan. Nah, ini posisinya lah kayak begini guys. Rame banget di sini, banyak banget orang bawa motor, mobil, dan nyari parkir di sini cukup effort ya, cukup effort. Nah, ini dia. Kita belok ke sini guys. Ini juga banyak mobil-mobil travel ya guys yang melakukan antar jemput. Cuma kalau Coco pribadi dari Tribu, Coco request city car. City car aja nih Coco naiknya mobil Agia ya, kalau nggak salah Agia, iya naik Agia bener, atau Ayla gitulah, dari Toyota atau Daihatsu. Agia kayaknya sih. Jadi mobilnya nggak terlalu besar dan lebih satset gitu ya, kurang lebih. Ini area dalam komplek Taman Sari ya. Jadi ini memang wilayah Kesultanan kalau menurut informasi ya. Kalau Coco salah nanti dikoreksi ya, takutnya lupa-lupa. Nah, ini kita mau parkir dulu guys. Kebetulan dari tempat parkir ini kalau belok ke kiri tadi Coco ada belanja batik di situ. Harganya murah ya. Dan bagus lah, lebih murah yang pasti dari Malioboro. Dan Coco ada beli beberapa batik buat teman-teman di rumah dan keluarga ya. Jadi belilah beberapa, nggak terlalu mahal ya, murah-murah. Nah, di ujung itu ada tempat pemandian guys. Itu di ujung itu adalah tempat pemandian buat keluarga Sultan ya kalau nggak salah dulu gitu ya, di ujung sono. Itu berbayar ya guys. Dan waktu nyampe sini belum dibuka guys. Dan waktu orang Tribu bilang, Pak mau masuk nggak di ujung sana guys untuk lihat area pemandian. Coco bilang no need lah. Coco pengen ini aja, pengen makan. Kalau bisa pengen makan aja gitu, makan khas masuk ke pasar kayak gitu-gitu kan. Nah, itu dia tuh guys, itu namanya komplek pemandian, itu buat keluarga keluarga Kesultanan dan kerabat-kerabatnya. Itu rame loh guys, nggak bohong, serius. Ini mobil-mobil pada parkir, itu pada mau antri ke sana, ke dalam. Dan akhirnya sudah dari situ Coco jalan kaki, Coco menuju ke dalam pasar yang namanya Pasar Ngasem. Nih, dibilangnya Ngasem gitu ya. Di sini posisi again masih jam 9-an. Jadi memang ampun ramenya. Ini wanginya guys, itu ada sate. Gila, dibakar wangi dan orang antri kayak begini guys. Serius, ini kalau Coco buka suaranya ya, itu ibu yang jualan sampai bilang, "Ya, di sini antrian sudah 30 menit, cepat mau apa lagi?" Itu ngantri guys makan. Nah, uniknya di Pasar Ngasem ini itu juga banyak orang yang jual minuman-minuman kayak wedang-wedang gitu ya dari jahe. Jadi pasar itu wangi kayak jahe dibakar gitu, jadi kayak wanginya seger gitu, bukan yang wangi kayak pasar banget gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang suka pergi ke pasar gitu kan, wanginya nggak begitu, tapi yang wanginya beda gitu. Dan ini kondisinya, kita tadinya mau nyari tempat makan di sini. Sebenarnya masih ada beberapa meja yang kosong, namun karena antrinya panjang dan Coco juga mesti ke bandara untuk siang harinya, dan belum lagi musim mandi dan packing terakhir. Jadi Coco bilang sama orang Tribu, udah kita daripada ngantri lama buang waktu ya kan, yang which is makanan sih Coco believe rasa mah mirip-mirip lah guys ya, nggak yang gimana-gimana amat. Jadi Coco request ke arah depan, karena tadi waktu lagi bawa mobil Coco ada ngeliat tempat ibu-ibu pada makan nasi pecel guys. Rame kayak begini guys, wah gila guys, buat makan doang lama banget ngantri mau ogah lah. Nah, jadi Coco memutuskan ini sambil jalan nyari jalan keluar, mau menuju ke tempat nasi pecel ya. Nasi pecel itu yang jadi kayak ada sayuran-sayuran gitulah guys. Nah, ini patung ikonnya dari Pasar Ngasem. Kalau bisa lihat di Google itu memang ikonik banget ya di sini ya. Ini ramenya kayak begini guys. Ini area outdoornya lah gitu ya.
Makanan rata-rata full guys. Tapi memang nggak semua tempat makan rame ya. Ada beberapa yang rame, ada beberapa juga yang biasa aja gitu. Jadi mungkin ya Coco sih yakin pasti yang rame-rame itu yang enak ya kan. Nah akhirnya Coco jalan kaki. Coco memutuskan balik ke sini. Ini Coco ngiler tadi sebelah di mobil. Ini guys. Ini aja jam segini guys, rame kayak begini, dan lau-launya itu ibunya bilang udah banyak nggak ada. Jadi udah, ini dia penampakannya. Coco mesen nasi setengah, pecel, tempe bacem, sama ada satu bilangnya apa sih, kikil gitu ya. Baru makan sedikit udah rame lagi kayak begini guys. Dan ini murah banget guys, seriusan nggak bohong, ini bener-bener super duper murah. Dan di tempat begini nggak ada QRIS ya, jadi nggak ada kris kalau orang Jakarta bilang, ya pakai cash. Dan selesai dari situ, Coco memutuskan untuk masih ada waktu karena satu arah sama hotel, ngopi gitu ya. Coco pergi ke tempat kopi di area sini, dikasih tahu sama orang apa namanya, orang Tripbu. Ini posisinya deket dari hotel, nggak jauh dari hotel. Namanya Kopi Pak Pos. Nah ini cukup terkenal, parkiran agak di ujung. Jadi kita jalan lah. Nah Coco berharap di sini pun bisa dapat full Arabica, tapi waktu lagi order dapatnya blend. Dan Coco pesan panas, dikirimnya dingin. Tapi ya Coco orangnya suka nggak tegaan ya. Coco bilang sama mbaknya, udah oke lah, nggak apa-apa, udah saya minum aja. Jadi Coco minum yang dingin tuh. Coco pengen panas karena ordernya juga panas, tapi dikirim dingin, ya udah Coco minum dingin. Baru sedot 2 kali, mbaknya nongol dong. Dia bilang, Pak digantiin yang panas. Saya bilang nggak usah, kenapa? Udah nggak apa-apa Pak, kata dia. Tadi ada miss. Oh ini saya udah minum lagi. Udah nggak apa-apa Pak. Jadi sebenarnya gara-gara Coco nggak apa-apa malah jadi dapet 2 gelas guys. Cuman nggak kuat lah. Jadinya ini penampakannya guys. Tuh Coco udah minum segitu dikirimin tuh. Aduh, Coco jadi ya udahlah. Karena Coco sih orangnya nggak mau ribet ya, kadang-kadang suka kesian juga kan, mereka mungkin lagi terlalu banyak tamu, jadi suka ada miss taking order, tapi overall layanannya bagus. Dan balik ke hotel, beberes segala macem, Coco sebelum ke bandara, Coco diajak ke tempat terakhir. Ini tempat yang masuk ke dalam kayak begini guys. Ini buset banget ya, masuk ke dalam lewat satu mobil doang, muat lewat perkampungan. Dan ternyata di dalam itu tempatnya gede guys. Ini ternyata rame di dalam. Kenapa? Ada yang lagi kawinan atau orang ya, ada yang lagi nikah lah gitu ya. Makanya rame. Nih posisi hari Minggu tuh ada yang lagi nikahan. Nah Coco diajak sama orang Tripbu cari parkir, dan kita masuk ke tempat yang namanya Kopi Jolotundo. Kopi Jolotundo guys namanya guys. Tempatnya gede, ini kayak rumah besar gitu ya. Ada patung naga. Nah ini buat informasi ya guys, di sebelah kanannya itu ada masjid. Masjid gede guys. Masjidnya gede juga. Nah di sebelah masjid ada tempat kawinan. Kayaknya masih satu pemilik ya. Tempatnya gede kayak begini, dan dia di dalam itu jual makanan ya, makanan khas Jogja. Ini di depan adalah tempat orang jual kopinya. Dan satu-satunya Coco juga bisa ketemu tempat kopi yang menjual Arabica di sini ya, sebelum balik ke arah bandara. Jadi memang untuk nyari Arabica agak susah di Jogja. Ya mungkin buat teman-teman yang orang Jogja tahu kali ya beberapa spot, karena Coco di sini juga itu banyak nanya, tapi dapetnya rata-rata blend. Nah ini penampakannya guys, ada lode, ada sop bilangnya ya, ada sayur bunga apalah gitu ya, ada lele gitu. Nah Coco makan di sini murah meriah dan masakannya sedap. Ini dia guys, ada tahu tuh, ada segala macam, ada sambal gitu ya, ada tempe, lalu ada ikan. Coco pesan, dan Coco juga ada pesan kopi sih Arabica, cuman belum Coco rekam aja. Dan ini enak, murah, dan tempatnya kurang lebih seperti ini guys. Ini bener-bener tempatnya gede ya, tempatnya gede banget. Nih rumah sih, rumah dijadiin tempat usaha. Selesai makan, Coco langsung mengarah ke bandara guys. Dan ini adalah akhir dari video Coco. Jadi Coco cuma 3 hari 2 malam. Sekali lagi di Jogja, cukup maksimal, kerja di sana beberapa kali. Selebihnya Coco makan. Dan ini Coco sudah harus pulang lagi ke Jakarta. Buat teman-teman sekali lagi thank you ya guys yang sudah share
yang sudah subscribe, yang sudah komen-komen, yang komennya lucu-lucu ya kan. Terima kasih, dan ini Coco sudah mengarah ke Jakarta. Sampai ketemu lagi guys. Kita nanti berkabaran ya guys. Ini posisi bandara sekali lagi guys, namanya Yogyakarta International Airport Kulon Progo ya. Oke guys, dari Coco seperti itu saja. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat ya guys, dan tetap berkabaran terus guys. Nanti Coco akan ada unboxing lagi untuk Sigar yang lainnya. Terima kasih guys. Bye bye.